selama bertahun-tahun. Seperti yang bisa kita lihat di belakang, keberadaan PKL Sarjito ini membuat jalan kesehatan semakin padat, dan itu menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet. Oleh karenanya, mereka sebenarnya sudah menganggap kawasan ini bukan sebagai area singgah semata. Mereka menganggap area ini sudah sebagai tempat tinggalnya sendiri. Nah, dengan keadaan mereka yang seperti ini, bagaimanakah keadaan PKL Sarjito untuk direlokasi? Mari kita lihat faktanya. Dan boleh kita ketahui bahwa ketersediaan air bersih dan juga sanitasi yang belum memadai menjadi suatu problemnya tersendiri. Oleh karenanya, kita patut khawatir dengan apa yang kita makan jika kita membeli di daerah sini. Nah, kemudian keadaan semakin diperparah dengan adanya para pengunjung yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Dan tentu ini yang menjadi masalah tersendiri. Karena apa? Karena ini membuat jalan kesehatan menjadi semakin padat. Lantas, PKL Sarjito berusaha untuk ditertibkan oleh pihak Sarjito dan juga pihak UGM. Dan mereka sudah melakukannya berulang kali, namun masih juga tetap gagal. Oleh karenanya, mari kita lihat bagaimana sebenarnya keadaan PKL Sarjito yang akan direlokasi oleh pihak Sarjito dan UGM. Bapak jualan apa, Pak? Ayam goreng mie ayam. Sudah sejak tahun berapa, Pak? Dari 85, Mas. Oh, tahun temurun. Kan ini ya, Pak, dekat-dekat ini ada kabar bahwa mau direlokasi gitu ya. Kalau Bapak sendiri setuju atau enggak, terus kenapa, Pak? Ya setuju aja, Mas. Jadi hidupin lancar ini loh jalannya. Pendapat Ibu, kenapa sih Ibu jualan di sini? Itu dari dulu, Mas. Aku nenek, terus bapak ibu saya, terus adik-adik saya. Jadi nggak punya kerjaan lain, jadi istilahnya jalannya. Terus kan ini katanya mau direlokasi ya, Bu? Iya. Kira-kira Ibu setuju atau enggak, terus kenapa, Bu? Iya, soalnya kan kalau nggak setuju gimana? Terus sini kan tempatnya jalanan sempit. Dan terus dua kalinya biar UGM. Ya kalau saya sih nurut aja. Nah, kalau Inilah keadaan tempat relokasi yang dijanjikan oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya proyek ini ditargetkan akan selesai akhir Desember tahun lalu. Namun nyatanya hingga hari ini di awal Maret, proyek ini masih saja tetap terbengkalai. Kami sudah mencoba berusaha menghubungi untuk pemerintah daerah Sleman, dan ternyata alasan mereka adalah adanya kendala di daerah minim dana. Nah, oleh karenanya ini menjadi problema lagi. Karena apa? Karena pemilik lapak yang lama sudah bertanya-tanya, kapankah proyek ini akan segera selesai? Nah, sebelumnya kalau bisa kita balik ke belakang, sudah ada kantin di dalam Sarjito. Nah, ketika misalnya nanti ini sudah jadi, lalu bagaimana masih para PKL Sarjito yang dari luar tadi? Oleh karenanya, mari kita telisik lebih lanjut.
gimana Bu pendapat mengenai PKL Sarjito itu? Oh ya, untuk saat ini kan apa namanya mereka itu agak gimana ya, mengganggu penggunaan jalan ya gitu kan. Jadi kalau apa namanya kalau misalnya bisa direlokasi ya itu akan bagus sekali. Berarti untuk kalau misalkan direlokasi atau tidak itu Ibu bagaimana Bu pendapatnya, setuju atau tidak? Saya setuju kalau misalnya PKL di sini nanti direlokasi. Kabarnya di sana mau didirikan ini ya kuliner gitu ya. Nah itu ya kalau bisa dipindah ke situ kan akan lebih rapi gitu. Nanti kalau misalkan dipindah ke situ Ibu mau nggak Bu beli di situ? Ya mau lah loh. Selama ini kita masih terlalu jauh kok, kalau beli itu paling enggak itu kan harus ke FK atau ke mana namanya, ke taman biologi ya, ke apa kantin biologi ya, itu kan agak jauh. Kalau misalnya bisa direlokasi ke sebelah utara Poli itu kan kami akan menghemat waktu ininya jalan ke sananya juga. Saya sangat setuju ya, sangat setuju. Apalagi kalau misalnya mereka udah dapat tempat yang lebih baik, karena jujur aja emang setiap hari kalau misalnya ada pedagang di situ sangat-sangat membuat macet di pasar kita. Dan setahu saya juga kemarin juga kualitas dari dagangan yang ada pun tidak terlalu baik ya. Jadi secara sanitasi dan segala macam itu kurang baik. Jadi untuk juga membawa semacam kerugian juga buat di Sarjitonya. Kemarin waktu mau ada GCI atau semacam akreditasi itu membuat nama Sarjito jadi cukup buruk ya karena adanya pedagang-pedagang tersebut. Yang menurut saya ya sebaiknya memang direlokasi dan itu membuat image Sarjito jadi buruk. Upaya relokasi memang menuai pro dan kontra. Namun bagaimanapun adanya, upaya relokasi harus tetap dilakukan dan segera dituntaskan. Karena sesungguhnya penundaan ketidakadilan adalah bentuk dari ketidakadilan itu sendiri. Salam Mas.